Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahardian Henu Prayoga. NPM saya 2025 33500 125. Di sini saya akan mengoperasikan Cisco paket tracer. Dan mohon maaf sebelumnya, saya tidak bisa menggunakan aplikasi OBS karena ada beberapa teknis yang menyebabkan saya nggak bisa menggunakan itu. Dan ya, salah satu caranya untuk inilah caranya menggunakan kamera telepon. Coba sekarang kita mulai dari ini dulu. Kita ambil dulu routernya. Mana nih? 1941. Nah, pakai yang 1941 aja ya. Kita coba di sini, kita pasang. Lalu kita pakai PC. Jadi kita pakai point to point. Nah, ada dua. Jadi routernya yang saya pakai adalah router Cisco 1941 dan PC-nya PC perusahaan PT. Nah, sekarang yang kita cari adalah kabel penghubungnya. Nah, sekarang kita pasangkan di sini antara si PC dengan si routernya. Oke. Lalu langkah berikutnya yaitu kita config, kita masukkan IP-nya. Namun sebelum kita config, kita harus memastikan dulu nih bahwa yang akan kita config ini itu efisien. Jadi nggak buang-buang IP misal gitu. Kayak ini kan cuma point to point antara si router dan si PC. Jadi ketika kita config menggunakan IP, itu IP-nya IP yang paling sederhana, yaitu /30, dimana itu cuma ada 2 host, satu broadcast dan satu network. Nah, kalau di ini router secara fisikal ini bentuknya seperti ini. Dan secara config dia ada di sini, ada interface-nya Giga Ethernet nih. Nah, untuk CLI-nya ya kita di CLI ya untuk masuknya. Get start node. Yes. Allah. Apa buyang? Nah. Oke. Coba, yes. Mana ini? Nggak nampak. Ntar dulu. Routernya aneh. Yeah. Salah pencet. Ini nih kesalahannya. Ini pokoknya kalau misalnya udah kita salah pencet di router, kalau menggunakan pakai Cisco paket tracer, dia bootingnya lama banget. Makanya salah satu caranya ya hapus. Kita ambil delete. Nah, kita ambil lagi routernya mana ini pakai. Nah, ini kita masukin. Oke. Lalu kita ambil lagi si kabelnya. Oke. Kita hubungkan kembali. Oke, udah terhubung. Berarti kita sekarang masuk ke routernya. Rekam dulu bentar. Iya. Rekam dulu bentar. Ini config-nya ini kayak gini. Interface-nya seperti ini, Giga Ethernet. Nah, di menu CLI ada seperti ini. Yang tadi sama seperti tadi. Oke. Yes. Nah,
kita sudah masuk ke router, tapi ini belum masuk bisa dibilang karena belum kita enable. Harus ada enable dulu routernya. Coba kita ketik enable, jangan sampai salah. Nah, kalau misalnya sampai salah si ininya, si kata-katanya, si tulisannya, dia bootingnya akan lama dan kayak tadi harus diulang lagi. Nah, ini udah masuk nih di router. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke, coba kita lihat interface-nya dulu. So, interface. Ada tuh giga ethernet 0. Lalu ada mana satu lagi? Belum nih. Mana satu lagi nih? Oh. Nah, ini giga ethernet 1 nih. Nah, itu. Ada 2. Nah. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang 0 aja. Otomatis kalau misalnya kita mau masukin IP-nya di router ini, kita masuk dulu ke interface-nya. Coba kita masuk ke interface-nya. Interface giga ethernet tadi ya. Berarti G 0 salah. Berarti wah, ada yang terlewat. Kita harus config dulu. Maaf, saya lupa. Nah, kita masuk ke config. Lalu baru kita masuk ke interface G0 set 0. Nah, kita sudah masuk ke interface yang tadi, interface 1. Interface 0. Nah, karena kita pakai 2 ini aja, cuma pakai antara point to point, antara si router dan PC, otomatis kita harus pakai IP yang /30 tadi. Berarti kita ambil contoh deh. IP-nya kita pakai 10.10.10.1. Di routernya harus kita ingat 1. Subnettingnya kalau /30 berarti 252. Berarti 255.255.252. Salah. Belum IP address. Terlalu menghayati. IP address. Nah, itu sudah masuk. Oke. Nah, berarti tinggal di sininya, di PC-nya kita masukin juga. Nah, di dalam PC seperti ini bentukannya. Physical, namanya physical nih. Lalu ada config. Ya, seperti yang kita tahu lah apa aja di dalam ini ya. Lalu desktop dari PC. Kita mau ambil yang mana ini? Di IP configuration. Kita harus coba static karena kita set manual. Kalau set langsung dihubungkan oleh kecerdasan komputer, itu pakai DHCP. Jadi dia milih sendiri. Jadi berarti tadi berapa? 10.10.10.2. Karena tadi di routernya .1. Berarti kita .2. Ini 255 kayak tadi lagi. .252. Oke. Sudah. Nah, bisa. Berarti cara selanjutnya yaitu adalah kita mau cek awalnya nih. Cek koneksi nih pasti bisa apa enggak gitu. Kita di CMD, command from demand. Ping IP tadi si router. Berapa? Karena ini kita dari si ini
dari si siapa? Si PC, berarti kita ping ke router. Oke. Nah, dot 10 dot 1. Ini RTO nih pas ini. Nah, kan RTO kan. Kalau ada RTO berarti ada kesalahan. Apa kasus? Ah, tar. Ya. Ya. Kita kembali lagi ke router. Ya. Ini hal kecil tapi suka dilupain ini. Ya, hal kecil yang suka dilupain. Kita harus aktifin interface-nya karena interface-nya dimatiin. Ya belum dihidupin gitu. Berarti kita hidupin no shut. Nah, apa bacanya? Line up to down, line protocol interface gigabit Ethernet change start to up. Oke. Ini sudah change start to up. Nah, kita kembali lagi. Kita langsung klik atas saja. Bisa nggak? Kalau bisa, ya harus bisa sih. Bisa kan? Berarti seperti tadi. Nah, coba lagi. Jadi seperti tadi. Berarti kan otomatis ada beberapa hal yang harus dilihat, hal-hal terkecil tadi. Kayak tadi kita belum masuk ke konfigurasi interface-nya. Habis itu interface-nya belum kita nyalain kalau Cisco gitu. Dan kita harus juga lihat ini Cisco Cisco ini ternyata sudah bisa ya. Coba kita lihat ini Cisco apa? Chauffeur. Oh, ini Cisco lama kayaknya ini. Cisco FTX 1527 current type normal boot Cisco 1941 version sistem versi 19. Wah, ini Cisco lama ini, tapi nggak masalah. Walaupun itu kita tetap harus belajar dengan alat apapun itu gitu. Karena keterbatasan waktu yang udah sampai 12 menit. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf untuk Pak Febri. Saya Rahardian nggak bisa menggunakan kamera OBS atau apa karena ya beberapa teknis yang membuat saya menggunakan ini HP gitu. Dan kalau untuk lebih dalam lagi kayak kita point to multi point, OSPF, BGP, MPLS itu mungkin akan dibahas di lain waktu karena keterbatasan waktu juga. Karena panjang banget kan MPLS, BGP segala macam gitu. Mungkin kalau misalnya ada ini nih ada contoh kan kita pakai Cisco ya. Kita ada Cisco, kalau misalnya ada yang perangkat lain ini kayak gini nih. Ini ada mikrotik tuh, mikrotiknya berapa tuh? Ini 951 RB951U. Dan ini juga ada RB1100 Lutherboard mikrotik juga sama. Kalau itu sama, itu mikrotik, itu Fortinet, ya banyak lah. Kita kalau misalnya mau belajar lebih dalam lagi mungkin nanti ada waktunya. Dan terima kasih untuk atas waktu yang telah disempatkan kepada saya. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hanya 2 ini. Terima kasih.